Jessica Wongso itu tidak bersalah dan sebenarnya ada konspirasi lain di balik kasus pembunuhan Mirna. Bahkan juga ada yang mengatakan dalang-dalang lain, misalnya bisa jadi itu merupakan akal-akalannya orang tuanya Mirna dan sebagainya gitu. Jadi ada perubahan paradigma lama yang sebelumnya ini masyarakat cenderung apatis dan cenderung tidak tidak melihat keputusan yang dari perspektif lain, tapi hanya melihat apa yang di framing dari media media massa. Tapi pada saat film Ice Cold ini rilis, maka memunculkan paradigma baru yang kemudian menghangatkan kembali kasus Jessica Wongso dan juga kopi cyanida ini. Oke, next. Yang selanjutnya adalah kajian pustaka dari topik kita. Yang pertama adalah teori dari Witt tentang paradigma. Paradigma ini dijelaskan oleh Witt sebagai pandangan dunia dan disebut sebagai faktor yang paling signifikan yang akan mempengaruhi kerangka pemikiran seseorang. Dan paradigma ini berfungsi juga untuk mendefinisikan pemikiran dari masyarakat. Lalu tentang apatisme ini dari teori Tester, bahwa apatisme adalah ketidakpedulian atau kurangnya keterlibatan atau respons emosional dari suatu peristiwa. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan ketidakpedulian sosial dari individu tersebut dan tidak tertarik kepada suatu hal atau suatu peristiwa tertentu. Next. Pada penelitian Hermalis tahun 2017, penelitian ini membahas tentang fenomena sianida pembunuhan Mirna ini. Pengaruh pemberitaan yang mempengaruhi paradigma dan opini dari masyarakat tentang pemberitaan di TV One. Dalam konteks ini, hasil penelitian menemukan bahwa partisipan penelitian ini memiliki opini positif terhadap sistem hukum di Indonesia pada tahun tersebut. Mayoritas dari masyarakat percaya bahwa sistem hukum di Indonesia ini sudah baik, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun tersebut. Next, di penelitian Pasya dan Hermawan di tahun yang sama, 2017 juga, itu membahas tentang teori analisis framing dari paradigma konstruktivisme, dan hasilnya menunjukkan bahwa situs web berita dari detik.com dan liputan6.com ini penulisan berita tentang sianida dan kasus Mirna ini dari dua situs web itu hasilnya adalah informasi yang dikemas itu sejelas-jelasnya dan objektif. Selanjutnya. Nah, lalu pengaruh media massa terhadap perspektif masyarakat menurut penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah kami baca itu menunjukkan bahwa media massa itu dapat menggiring opini publik. Nah, pada tahun tersebut, media massa itu memberitakan bahwa sistem hukum yang di Indonesia ini sudah adil, jadi membawa opini bahwa Jessica Wongso ini memang sudah tersangka dari kasus racun sianida terhadap Mirna ini. Selanjutnya. Selanjutnya pembahasan bisa dilihat di sini ada 3 tahun yang saya highlight di sini berdasarkan framing dari media sendiri. Paradigma masyarakat pada ketiga tahun ini dibuat ombang-ambing oleh warta berita atau warta media. Yang pertama, paradigma masyarakat pada tahun 2016 terlihat negatif dan cenderung apatis. Hal ini dikarenakan alat bukti serta barang bukti yang terpaparkan yang seolah-olah menekankan bahwa memang Jessica adalah korban.
Dan selanjutnya, menurut menurut proses peradilan di Indonesia, berdasarkan hasil sidang yang tidak jelas memungkinkan paradigma negatif ini muncul. Kemudian kasus ini masih berlanjut hingga 2017, di mana pengaruh media massa juga semakin hari semakin banyak, sehingga para netizen atau masyarakat sudah memastikan bahwa Jessica bersalah tanpa adanya bukti yang lanjut. Selain itu, mereka juga memberikan pengaruh latar belakang bahwa yang pertama, Jessica merupakan warga negara Indonesia yang sempat bertinggal di luar negeri, sehingga memungkinkan bahwa memang adanya pola pikir luar negeri yang masuk ke dalam Jessica, sehingga ketika Jessica melakukan pembunuhan, dia kan dengan cepat atau dengan sigap untuk menyelesaikan yang telah dia lakukan. Kemudian selain itu, dengan pengaruh latar belakang agama dari kedua belah pihak, Jessica maupun Mirna, banyak masyarakat yang memberikan statement atau argumen bahwa Tuhan sudah pasti menentukan hasilnya, seperti itu. Kemudian setelah viralnya film Ice Cold, pandangan masyarakat di sini diombang-ambingkan menjadi ke positif atau cenderung lebih menunjukkan sifat empatismenya. Karena pertama, setelah viralnya atau setelah adanya viral dari film tersebut, asumsi-asumsi para pakar mulai kembali bermunculan. Kemudian film dokumenter tersebut membuat atau framing seakan-akan Jessica ini masih belum jelas kebenarannya akan kasus tersebut. Kemudian alhasil dari sifat tersebut memunculkan perilaku simpatisme dari masyarakat dengan menaikkan tagar Justice for Jessica atau We Stand for Jessica, bahkan memenuhi kolom komentar dari postingan Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa paradigma belum tentu menentukan kebenaran suatu kasus, tetapi kebenaran tersebut sudah pasti menentukan paradigma baru. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Hari apabila ada komen maupun pertanyaan. Oke, terima kasih. Menarik. Jadi berubah. Jadi pandangan masyarakat ini berubah gitu ya. Ya, Pak. Mungkin ya mungkin paradigma itu artinya luas soalnya ya. Bisa Ya. paradigma itu yang di bidang ilmu pengetahuan segala macam itu, dan juga paradigma dalam arti ini dia karena tadi saya ngecek di arti kamusnya, sekarang ternyata ada pergeseran paradigma ya seperti perspektif gitu ya. Ya, Pak. Jadi mungkin di awal bahwa paradigma ini maksud ini perspektif, makanya bisa dengan mudah berubah gitu ya. Kalau paradigma yang sesungguhnya kan butuh waktu ya, butuh waktu untuk berubah. Oke, silakan yang mau bertanya. Kalau Anda sendiri bagaimana pendapat Anda? Saya belum nonton filmnya sih, saya tahu kalau kasusnya si Coffee Cyanida itu ribut lagi ya di YouTube katanya banyak. Tapi saya nggak lihat film itu. Bisa cerita sedikit tentang film itu enggak? Kalau saya sepenglihatan saya, Pak, karena saya juga hanya menonton sepotong-sepotong karena kurang suka dengan film dokumenter. Jadi saya melihatnya di sini Jessica ini cuma digiring untuk seolah-olah dia ini belum pasti benar. Maksudnya hukum yang telah diputuskan pada tahun 2017 bahwa Jessica merupakan korban ini belum tentu benar gitu loh, Pak. Jadi masih ada pertimbangan lagi, masih ada hal-hal lagi yang masih harus dipertanyakan. Anda udah lihat filmnya belum? Hanya sepotong-sepotong, Pak. Yang bertiga yang lain, yang dua? Saya lihatnya tapi tidak sampai full, Pak.
Mbak ada Rafida? Iya, Pak, saya juga lihatnya nggak sampai full, Pak. Karena nulis ini harusnya lihat sampai full ya. Bahkan mungkin tidak lihat satu kali, tapi beberapa kali. Saya nggak tahu soal ini ya. Kira-kira itu film dokumenter jadi gitu ya? Iya, Film Pak. dokumenter. Kemudian, jadi ini bukan fiksi, bukan apa namanya true story gitu ya, tapi ada apa penulis dari dokumenter kan belum tentu true story ya, bisa jadi pandangan tertentu gitu ya, tadi seperti yang Anda bilang. Nah, latar belakang pembuat filmnya tahu nggak? Siapa latar belakang pembuat film ini? Kira-kira pengaruh nggak kira-kira? Jadi yang ditampilkan sih perspektifnya pembuat film atau perspektifnya Jessica? Harusnya kalau karena yang saya filmnya Pak ya, mungkin ini perspektifnya para film, Pak. Setelah Pembuat film mendapatkan ya? setelah mendapatkan datanya diolah menurut mereka, kemudian disebarkan. Jadi ada skripnya itu harusnya ya. Iya, Pak. Jadi kira-kira perlu tahu nggak siapa pembuat filmnya ini? Perlu, Pak. Diselidiki nggak? Harusnya kalau Harus harusnya diselidiki ya. ya. Harus diselidiki. Dia punya latar belakang apa, terus kenapa dia berbuat demikian, kenapa dia ini cari coba di internet siapa ininya, terus apa namanya, dia mungkin dia nggak akan ngaku terus terang dia, tapi kan kita bisa lihat dari pergerakan kegiatan dia segala macam itu, dia itu termasuk kelompok yang mana gitu ya. Gitu. Apa memang dia itu memang mau melawan hukum atau dia memang kritisi hukum? Kalau melawan hukum kan hukumnya benar pokoknya dilawan misalnya. Hukum salah dilawan, benar ya dilawan gitu ya. Tapi mungkin dia pengkritis hukum yang memang apa namanya dia lihat bahwa ini salah gitu ya. Jadi dia membela yang benar gitu ya. Ada itu. Terus kemudian ada juga yang dia kejar apa gitu. Yang dia kejar kebenaran atau uang gitu ya. Kalau dia dapat 7 rating 7 ini kan pasti banyak nonton, duitnya banyak ya. Jadi yang dia kejar apa? Ini mungkin dia ini hanya sebagai, nah itu bisa ketahuan dari bagaimana gerak dia, terus kemudian karya dia yang lain, ruang lingkup dia yang lain, pergaulan dia itu kayak apa? Kita bisa tahu, oh yang dikejar uang aja, gitu ya. Jadi Jessica ini dimanfaatin gitu. Nah, atau memang dia mau mengungkapkan kebenaran. Latar belakang dia juga perlu dilihat gitu ya. Dia itu ahli hukum atau enggak segala macam itu kan perlu dia tahu juga ya. Gitu. Dia melibatkan siapa dalam penyusunan film itu misalnya itu. Ya, oke. ini kalau di sini kan film ini kan ada di Netflix, Pak. Nah, direkturnya itu sebelumnya juga mensutradarai tentang pembunuhan juga, judulnya The Raincoat Killer. Tapi kalau untuk motif dibaliknya itu kami masih belum menyelidiki itu. Tapi disutradarai adalah sama-sama film dokumenter tentang pembunuhan begitu, Pak. Pembunuhan itu nyata juga ya, nyata. Iya, dokumenter juga. Dokumenter juga. Ya dan nyata dia punya apa namanya bidang di bidang itu ya. Mungkin dia punya latar belakang gitu ya pasti ya. Kenapa dia tertarik di bidang itu macam ya. Kenapa kasus-kasus tertentu yang dia bahas gitu ya. Itu kan tampak ya. Coba cari ya. Siapa nama direkturnya? Rob Sixsmith. Oh, orang luar ya. Iya. Oke, ya bisa jadi gitu ya. Tapi bisa jadi kalau orang luar punya concern pada hukum Indonesia, bisa jadi orang luar mau menjatuhkan hukum Indonesia juga bisa jadi kan gitu ya. Jadi coba ya, gitu. Oke, apa dia buat film lain Indonesia semua atau enggak? Yang satunya kalau tidak salah itu dari Korea Selatan, Pak, pembunuhannya. Oke, selain film lainnya? Hanya 2 itu saja yang ada di Netflix. Netflix, ya oke. Coba cari di Google nama itu siapa gitu ya, orang itu. Oke, makasih. Kalau saya lihat sih Pak, sutradaranya itu juga lulusan hukum Pak. Jadi mungkin tahu banyak tentang hukum sampai dia kuliah magister juga tentang hukum. Oke, ya berarti mungkin dia melihat bahwa ini adil,
makanya dia mau apa namanya melakukan sesuatu gitu ya, bisa jadi gitu. Ya. Mm. Yang lain mungkin dari sini Kalau kita bisa, adegan ya yang silakan. di filmnya itu Pak, yang ditonjolkan itu seperti saudaranya itu ingin menonjolkan bahwa Jessica ini seperti di-framing oleh ayahnya Mirna. Lalu orang-orang di sosial media, terutama di platform Twitter, itu mencurigai apa motif dibalik framingnya Jessica itu, karena bagi masyarakat terlihat Jessica ini sepertinya uh, condong ke tidak bersalah, tetapi hukumnya menetapkan bahwa Jessica ini jadi tersangkanya gitu. Jadi sebelumnya framingnya Jessica bersalah, sekarang framingnya bapaknya yang bersalah ya, bapaknya Mirna ya. Oke, menarik. Nah, motif dibalik itu. Kita bisa lihat bagaimana mudahnya memutarbalikkan fakta ya. Fakta yang benar kan kita tidak tahu dua-duanya ya. Yang mana yang benar nggak tahu. Oke, makasih. Bagus. Yang lain, Mas Fajrul mungkin mau bicara sesuatu. Saya tidak ada pertanyaan, Pak. Ya, oke. Mbak Vincentia atau Mas Emanuela. Kalau saya tidak ada, Pak. Yang lainnya mungkin. Saya ada pertanyaan, Pak. Silakan. Tadi kan dijelaskan kalau kebenarannya kan terjadi karena ada perubahan paradigma kan. Apa itu artinya seiring dengan perubahan paradigma, apakah itu artinya kebenarannya juga akan berubah? Karena waktu tahun 2016 kan karena ada campur tangan dari media yang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini sudah benar. Padahal kan itu cuma framing saja kan. Sejak dulu kan kita tahu kalau hukum di Indonesia itu kan amburadul. Apa artinya kebenaran itu juga dipengaruhi oleh paradigma yang ada di masyarakat? Lalu pertanyaan yang kedua, itu kan tadi sutradaranya merupakan lulusan hukum kan? Dan kita juga tahu kalau hukum dari negara sutradara tersebut dan juga isi hukum undang-undang di Indonesia itu kan berbeda. Apakah dia meneliti film ini menggunakan sudut pandang hukum negara dia, atau dia meneliti film ini menggunakan sudut pandang Undang-Undang 45? Terima kasih. Kira-kira hukum di seluruh dunia ini beda-beda nggak sih? Gitu ya maksudnya. Kalau beda, berarti perspektifnya benar gitu ya. Kira-kira sama nggak hukum itu di dunia ini? Kalau mungkin tingkat masa hukuman segala macam mungkin beda ya. Tapi yang benar pasti tetap benar, yang salah tetap salah itu. Harusnya kan seperti itu setiap hukum. Entah dimanapun seperti itu. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Terus jenis hukumannya, lamanya hukuman bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi nggak akan nggak akan pengaruh pada mana benar mana salahnya gitu ya. Nah, tapi yang pertama tadi apakah apakah kebenaran itu berubah seturut perspektif? Gitu? Perlu enggak kira-kira? Kalau menurut saya perlu, Pak, karena mau sebanyak apapun perspektifnya, kalau orang menganggap itu benar ya sudah pasti benar gitu loh, Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada vote yang ini yang benar, itu kita ikut yang banyak itu. Coba kasus misalnya ini ada kasus
apa namanya kasus Ahmadiyah di Bangkalan. Ingat beberapa tahun yang lalu ada Ahmadiyah ya, Si A ya, kasus Si A di Bangkalan yang diusir dari kampung halamannya, rumahnya dibakar, kemudian sampai harus menetap di Sidoarjo, itu karena dianggap dia bersalah secara agama, gitu ya. Secara agama dia bersalah sehingga dia harus keluar dari daerah itu, gitu. Rumahnya harus dibakar, diusir ya, gitu. Ada yang mati juga waktu itu samanya. Dari mayoritas bilang itu benar gitu ya, karena mayoritas masyarakat di Bangkalan adalah Islam Sunni gitu ya, bukan Syiah gitu ya. Jadi kalau si Mbak Penteliolin tadi bilang tergantung siapa yang banyak yang bilang, pasti benar. Berarti benar loh tindakan itu. Berarti buat apa kita bilang soal apa namanya kebebasan beragama kan? Paham maksud saya ya? Jadi kebenaran, benar dan salah itu harusnya tidak boleh tergantung pada perspektif ya. Harusnya hukum yang bicara soal itu. Hukum dimanapun bilang yang benar harus benar, yang salah harus, yang salah ya salah itu. Secara hukum ya harusnya seperti itu. Gitu. Bukan kebenaran yang kita bicarakan ketika kita bicara kebenaran ilmu, kebenaran apa gitu ya. Nah sama seperti ini sebenarnya kebenaran kan tidak bisa ditentukan oleh perspektif manusia gitu ya. Izin menambahkan Pak, boleh? Nah, silakan yang Menyambung. Mas Ilham. Oke, silakan. Ya, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menyambung juga apa yang disampaikan Bapak tadi. Dan jujur saya kurang setuju juga apa yang disampaikan oleh Mbak Lioni. Katanya hukum itu kan dibentuk berdasarkan perspektif yang paling disetujui oleh orang yang mayoritas gitu. Saya rasa bahwa sebenarnya hukum itu, ya apalagi kalau kita melihat dari latar belakang historisnya, hukum itu dia dibuat berdasarkan moralitas masyarakat yang ada di zamannya masing-masing ataupun masyarakat yang ada pada kebudayaan di daerah-daerah tertentu. Nah, saya melihat bahwa kebanyakan hukum itu dibentuk berdasarkan asas prinsip dari nilai yang diciptakan John F. Mill. Intinya bukunya tentang utilitarianism terkait bagaimana moral itu sebenarnya bisa dikarakterisasi. Jadi moral itu pada dasarnya dilihat dari kadar seberapa tinggi sesuatu itu dapat memberikan keuntungan bagi orang lain. Kemudian sebuah keburukan itu dinilai dari seberapa negatif suatu nilai itu berdampak pada orang lain. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa ini nilai keburukannya itu dampaknya itu besar sekali gitu ketimbang kebermanfaatannya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang melanggar sebuah hukum. Nah, maka dari itu prinsip-prinsip hukum kebanyakan di dunia itu memegang teguh yang namanya prinsip utilitarianisme ini. Kalau saya seperti itu, Pak. Ya, oke. Makasih. Yang lain mungkin? Enggak ada? Oke ya, nanti tolong Anda nonton lagi, mungkin perdalam lagi ya. Pelajari tiap-tiap aspek dari film itu gitu ya. Tujuannya apa, terus apa penulis ceritanya siapa dan sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Primodia, Mbak Rafida dan Mbak Betelioni. Yang berikutnya terakhir, paper terakhir. Kami Pak. Mbak Vincentia ya yang jadi. Maaf Pak, Vincentia yang satunya Pak. Soalnya saya pakai 2 akun. Ya? Vincentia yang satunya mana? 2 ya? Sudah jadi coach belum?
Sudah, Pak. Sudah, oke, ya, oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman dan juga Bapak Hari. Kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Ilham Dirwan, yakni saya sendiri, terus Mbak Nuha Fatina Alfani, kemudian Mbak Vincentia Sulianti. Kami akan memaparkan terkait judul artikel komentar kami terkait konsekuensi paradigma dalam mengkaji pengetahuan bahasa. Mungkin untuk tanpa berlama-lama, mungkin Sabar ya, loading. baik, ya seperti yang ketahui bahwa paradigma itu sendiri memiliki kaitan yang sangat kuat akan bagaimana cara kita memandang atau memahami sebuah sesuatu yang kita lihat di dunia saat ini, ya, di lingkungan kita saat ini. Nah, juga karena hal tersebut kita dapat mengambil sebuah benang merah bahwasannya paradigma itu sendiri juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan bahasa, terutama dalam komunikasi. Jadi kalau kita melihat baik-baik ya, bahwa komunikasi manusia itu pada dasarnya itu berkaitan dengan yang namanya paradigma. Ketika misalkan manusia membisikkan suatu hal kepada orang lain, misalnya dia mengatakan, saya pergi ke pasar membeli sekian sekian sekian, kemudian itu disampaikan secara terus-menerus ke orang lain sampai ke orang berikutnya, itu akan menciptakan perbedaan pemahaman seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya itu seperti yang kita lihat dalam sebuah suprasegmental, seperti dalam pola komunikasi manusia di mana ada yang namanya intonasi, penekanan dan sebagainya. Tentu kalau misalkan kita mendengarkan orang mengatakan seperti kamu misalkan kamu makan sayur, misalkan seperti itu, kan akan dipandang sebagai sebuah pernyataan. Tetapi kalau kita mengucapkannya dengan intonasi seperti kamu makan sayur, itu akan dipandang sebagai sebuah pertanyaan kepada orang lain. Nah, maka dari itu seperti yang disampaikan di sini, paradigma memberikan peranan yang sangat penting dalam memahami konsep berbahasa manusia. Mengingat bahasa memiliki keterbatasan dalam merangkul konsep-konsep terkait istilah pada bahasa tertentu. Nah, maksudnya dalam keterbatasan ini adalah bahwa istilah-istilah bahasa itu tentunya itu terbatas. Nah, manusia dulu sebelum adanya bahasa, mereka menggunakan yang namanya insting untuk memahami bahasa-bahasa isyarat yang dilakukan oleh temannya, seperti itu. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Ini ada jenis-jenis paradigma yang nantinya akan teman-teman paparkan. Saya sendiri akan memaparkan terkait paradigma kritis. Apa sih paradigma kritis itu sendiri? Jadi paradigma kritis itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama itu menyeluruh. Menyeluruh di sini adalah di mana paradigma ini itu memandang segala sesuatu itu dari hal yang paling general gitu, hal yang paling umum dipahami oleh orang banyak. Kemudian analitis, ini disebut analitis karena pengkajiannya terhadap paradigma ini itu dilakukan secara tajam dan kritis. Artinya di sini dia ingin mengkritisi sebuah hal yang misalkan contohnya kayak budaya, ambil contoh ya kayak budaya misalkan perjodohan gitu. Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan perjodohan tersebut. Karena apa? Karena ini misalkan mengambil hak perempuan untuk dipilih dan memilih, contohnya seperti itu.
Kemudian sifatnya bias. Jadi kelemahan dari paradigma kritis ini sendiri, dia memiliki sifat yang bias. Artinya apa? Bias di sini dia menekankan pada satu moralitas yang ada di masyarakat. Jadi moralitas yang diambil itu hanya satu saja gitu, yang ada di masyarakat. Bukan melihat moralitas pada secara apa ya? Secara apa ya? Dia hanya melihat satu moralitas pada budaya tertentu saja. Lanjut, paradigma kritis dalam bahasa. Nah, dalam ilmu bahasa, paradigma kritis itu biasa digunakan dalam pengkajian media dan jurnalistik. Paradigma kritis tidak hanya melihat bagaimana proses suatu berita dibuat oleh seorang jurnalis, tetapi juga melihat bagaimana konteks atau suasana sosial, politik, budaya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa paradigma kritis ini dia melihat secara menyeluruh fenomena yang terjadi di masyarakat, baik itu masalah sosial, politik, dan sebagainya. Ini dalam dia akan menyikapinya secara kritis. Dia akan melihat, oh ini tidak baik kalau misalkan diterapkan, atau misalkan kebijakan ini tidak baik kalau diterapkan masyarakat, dan sebagainya. Kemudian kritik tersebut sifatnya itu bias, artinya dia hanya menguntungkan satu budaya atau kelompok masyarakat saja. Kemudian setelah media dan jurnalistik ada juga analisis wacana. Jadi pada analisis wacana, paradigma kritis itu dipakai sebagai metode untuk mengkaji bagaimana struktur kebahasaan yang dibangun dalam sebuah wacana mempunyai keterkaitan aspek lainnya seperti sosial, politik, dan budaya. Kurang lebih penjelasannya itu hampir contoh dari penjelasan itu hampir sama dengan media dan jurnalistik yang tadi saya paparkan. Itu yang bisa saya presentasikan. Untuk bagian saya selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nuha. Yang selanjutnya adalah paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme ini memandang bahwa setiap individu akan belajar dengan baik apabila mereka aktif mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman itu sendiri. Jadi karena konstruktivisme ini kan pengertiannya itu menyusun atau membuat struktur ya. Paradigma ini dibangun melalui pengalaman, interaksi sosial. Kalau dalam bahasa ya bisa dibangun melalui pengalaman, interaksi sosial dari dunia nyata. Kayak misalnya kita ngobrol gitu, nanti kan barangkali paradigma dia berbeda apa yang ditangkap sama yang kita omongin, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah paradigma positivisme. Paradigma ini menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek yang berada di belakang fakta. Juga menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta dan hanya berfokus pada fakta tersebut. Jadi ya paradigma ini tuh hanya gimana ya? Bingung jelasinnya. Paradigma ini menolak keberadaan yang di luar fakta-fakta itu. Jadi kayak nggak terima gitu kalau itu tidak ada fakta yang valid seperti itu. Itu aja dari saya. Kemudian selanjutnya oleh Vincentia. Baik, selanjutnya adalah pragmatisme. Jadi kata pragmatisme itu sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu pragma, yang berarti tindakan atau perbuatan, sedangkan isma adalah paham atau ajaran. Nah, pragmatisme ini merupakan ajaran filsafat yang mengutamakan tindakan yang bermanfaat bagi pelakunya secara praktis. Jadi aliran filsafat ini dikembangkan pertama kali di Amerika oleh filsuf Charles S. Peirce tahun 1839 sampai 1914 yang menekankan tentang aktivitas dan tujuan manusia dalam memperoleh pengertian dan juga pengetahuan. Nah, pragmatisme ini sendiri dibagi lagi, saya bagi dalam 3, yaitu yang pertama kehidupan manusia, yang kedua pada dunia pendidikan, dan juga ketiga dalam ilmu linguistik. Yang pertama, pragmatisme dalam kehidupan manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat ini di dalam kehidupan manusia sekarang, sesuatu diterima dengan bertindak secara praktis. Contohnya itu adalah perubahan teknologi.
yang kita mengenal dengan istilah teknologi digital online yang membuat kegiatan ekonomi berjalan dengan cepat. Nah, manusia ini menciptakan berbagai peralatan rumah tangga untuk membantu pekerjaan, penerapan bisnis online yang juga merupakan akibat perubahan berpikir manusia secara praktis. Nah, untuk dunia pendidikan itu sendiri, pragmatisme ini sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan gagasan John Dewey yang mengutamakan apa yang disebut dengan learning by doing, yang dimana learning by doing ini adalah belajar dengan cara melakukan, melihat, mendengar, dan juga merasakan secara langsung objek yang akan dipraktekkan, sehingga peserta itu dapat memahami pada tingkat pemahaman yang sejelas-jelasnya. Setelah itu, maka akan timbul pengalaman belajar yang dimana dari pengalaman ini akan didapat pengetahuan atau knowledge. Keterampilan pragmatik di dalam ilmu linguistik ini, khususnya pada keterampilan bahasa, itu sangat penting untuk mengkomunikasikan pikiran, gagasan, dan juga perasaan pribadi. Nah, melalui paradigma ini, linguistik juga mengkaji sebuah kata dan juga maknanya. Contohnya itu, ketika sebuah bahasa digunakan dalam masyarakat, maka paradigma pragmatis ini melihat dampak dari penggunaan bahasa tersebut, seperti bagaimana kesopanan dalam berbahasa berpengaruh ke lawan bicara. Itu contohnya dalam menyampaikan pesan, pembicara harus mengingat apa yang diketahui pendengar dan bagaimana menyampaikan pesan dengan cara yang teratur dan mudah dimengerti. Sedangkan dari sudut pandang pendengar juga itu harus berfokus pada bagaimana menafsirkan makna wacana dan juga mempertimbangkan hal-hal seperti metafora, idiom, dan juga makna tersirat dari pesan yang diterima. Nah, subjektivisme. Jadi paradigma subjektivisme ini merupakan paradigma yang melihat fenomena sebagai realitas yang diyakini peneliti sebagai kenyataan. Subjektivisme ini mempunyai arti mengacu ke pikiran, ego, persepsi, putusan pribadi, dan juga kesadaran. Nah, di dalam ilmu linguistik, kenyataan adanya bahasa selalu mengandaikan bahwa adanya pribadi atau subjek lain. Jadi bahasa ini sebagai sarana komunikasi untuk menjalin hubungan dengan subjek yang lain. Nah, paradigma subjektivisme ini percaya bahwa kenyataan adalah apa yang dipercaya peneliti sebagai sebuah realitas yang nyata, sehingga berpendapat bahwa pengetahuan adalah perkara sudut pandang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kurang lebih itu tadi presentasi dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada forum, ke teman-teman, dan juga ke Bapak Hari. Kalau ada komentar ataupun pertanyaan. Oke, terima kasih. Jadi konsekuensinya bagaimana ini? Saya enggak di terakhir tadi bagaimana nih? Tolong lihatkan slide yang terakhir. Ada beberapa, oke ya. Jadi ada 5 tadi, ada yang gambarkan ada 5 paradigma. Nah tadi. Sebelum ini. Bukan lagi. Nah ini ya, oke. Jadi apa konsekuensinya bagaimana ini dari 5 ini? Mudahnya bagaimana jelaskan ini? Saya Pak, untuk yang kritis ya, khususnya untuk yang saya pelajari terkait kritis. Untuk paradigma kritis itu sendiri, konsekuensinya ketika seorang peneliti mengkaji sebuah bahasa dengan menggunakan paradigma kritis itu, mereka cenderung itu menggunakan bahasa yang
apa ya, bukan bahasa sih, tapi melihat struktur kebahasaan yang berdasarkan yang namanya relasi power. Misalkan dalam analisis wacana itu mereka melihat bahwa seberapa berdampak kalimat misalkan yang diucapkan seorang politisi dalam sebuah wacana, misalkan contohnya kayak berita Ahok, misalkan Ahok menyampaikan pidato terkait surah Al-Maidah dan sebagainya. Kalau kita sebagai peneliti menggunakan yang namanya paradigma kritis, kita akan melihat penggunaan bahasa itu dari segi bagaimana itu bisa mempengaruhi para audiens pendengarnya ketika dia mengucapkan hal itu. Dan Oke, nah, cukup supaya kita bisa dikit. Jadi intinya itu jadi kalau kritis itu yang dilihat power relation ya. Jadi kekuatan dari itu ya gitu ya. Halo? Oke. Kalau konstruktivisme? Kalau subjektivisme itu Pak, itu melihat suatu yang mengacu kepada pikiran dan juga ego dari pribadi gitu Pak. Maksudnya? Dalam penelitian bahasa gimana jadi? Kan judulnya penelitian bahasa ya. Nah, maksudnya yang subjektivisme ini Pak, misalnya si A menyampaikan sesuatu kata, nah untuk menafsirkan makna dari sesuatu itu kembali lagi ke pribadi begitu Pak. Jadi ya, setiap orang memiliki penafsiran maknanya masing-masing begitu Pak. Oke, kan Anda mau bilang konsekuensi dari paradigma ya terhadap penelitian bahasa. Ada 5 paradigma yang Anda pakai. Ada lebih banyak paradigma pasti ya. Ini gitu ya, empirisme dan sebagainya. Nah, Anda pilih 5 ini dengan sengaja atau tidak itu? Maksudnya Anda mau membandingkan 5 ini atau cuma mau menampilkan satu gitu? Paham maksudnya? 5 ini Anda pilih, gitu ya, karena Anda melihat ada kemiripan, ada pertentangannya, atau ya asal pilih saja, gitu ya. Cuma mau tunjukkan ini loh, kok ini isinya gini, ini seperti ini. Gitu. Gimana Mas? Gimana? Cara memilih Anda 5 ini gimana? Saya izin menjawab ya Pak. Ya silakan ya. Ini kan sebenarnya tugasnya kami bagi ya, tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan dulu terkait konstruktif. Tadi yang disampaikan sama Mbak Vincent. Mungkin tidak usah jelaskan itu, tapi cuma saya mau tanya tadi, kenapa milih 5 ini? Gitu. Itu dulu. Iya Pak, terkait ini ya Pak, kan ini kan sebenarnya judulnya konsekuensi. Sebenarnya kami di sini idealnya itu memang membahas bagaimana ke-5 jenis paradigma ini itu memberikan pengaruh terhadap pengkajian ilmu bahasa. Sebenarnya seperti itu Pak. Jadi ada tujuan untuk membandingkan gitu ya. Iya Pak. Nah apa namanya? Menurut saya makanya isinya hanya superficial karena 5 ini sebenarnya ada berapa puluh yang Anda cuma ambil 5 dan cuma Anda tampilkan, oh kalau positivisme begini, pragmatisme begini, subjektivisme segini, tapi kan singkat-singkat semua ya, jadi kan tidak mendalam ya, paham ya? Nah maksud saya kalau Anda ambil 2 saja gitu ya, ambil 2 tapi yang Anda lihat ada kemiripan tapi ada pertentangannya gitu. Nah makanya peneliti bisa jadi hasilnya bertentangan ketika meneliti satu hal. Karena apa? Karena paradigmanya berbeda. Contoh, gitu ya, saya bersama mempelajari pandangannya tentang pendidikan kooperatif, metode pendidikan kooperatif. Kooperatif itu artinya kerjasama, jadi ya. Jadi ada ahli yang mengatakan
bahwa pendidikan kooperatif ini nggak baik gitu. Alasannya apa? Alasannya dia karena orang harus bekerja sama sehingga orang yang pintar tidak bisa maksimal karena dia harus membantu yang tidak pintar gitu. Misalnya satu kelompok ada 3 orang, 1 orang ini sangat leading, sangat bagus sekali, tapi karena dia harus menanggung 2 yang kurang gitu ya, jadi dia tidak bisa maksimal gitu ya. Akibatnya mungkin ketika menulis paper ada iri-irian segala macam sehingga 1 orang harusnya dia bisa dapat nilai 100 ya cuma dapat nilai 90 gitu karena dia terbeban oleh 2 ini gitu. Juga dalam presentasi misalnya 1 orang ini sebenarnya bisa dapat 100 tapi karena presentasinya gini lancar karena ada 2 yang lain dia dapat nilai cuma 80 gitu. Nah terus ahli ini berpendapat bahwa metode kerjasama dalam pendidikan itu tidak baik gitu karena dia tidak akan menjadi maksimal. Nah tentu kita lihat paradigmanya orang yang bilang begini adalah bahwa pendidikan itu adalah kompetisi sehingga yang terbaik harus jadi terbaik, yang kalah ya ditinggalkan gitu. Padahal paradigmanya cooperative learning kan berbeda gitu ya. Paradigma cooperative learning kita bersama-sama mencapai kemajuan gitu. Jadi yang pintar ya harus menanggung yang kurang pintar supaya semua berhasil. Karena tidak mungkin 1 orang berhasil yang lainnya semua gagal. Yang kalau semuanya gagal yang satu berhasil dia pun tidak akan menikmati keberhasilannya. Gitu. Nah itu baru paradigmanya. Jadi ketika 2 hal itu dibandingkan kelihatan oh iya seperti ini sebetulnya. Nah itu yang menurut saya lebih mendalam alasannya. Anda akan mempelajari satu paradigma secara mendalam, satu paradigma lagi secara mendalam, kemudian melihat itu dibandingkan daripada 5 ditampilkan tapi hanya singkat. Paham maksud saya? Halo? Iya, Pak. Nah, gitu. Iya, Pak. Saya rasa lebih baik itu ya untuk memperbaiki. Jadi lebih baik ambil 2 aja tapi yang betul-betul didalami dan kemudian orang bisa oh iya ada paradigma yang berbeda. Paradigma ini kalau membahas bahasa kan seperti ini. Gitu. Paradigma yang lain tidak seperti itu. Gitu. Mungkin dalam bahasa kan ada yang namanya deskriptif. Kalau di linguistics ya, Inggris, ada yang namanya deskriptif and preskriptif. Pernah dengar ya? Kalau deskriptif itu hanya menggambarkan bahasa itu apa adanya. Kalau preskriptif itu mengatur bahasa. Gitu. Bahasa yang paling tidak benar itu seperti ini. Gitu. Contohnya di Indonesia ada dulu lembaga bahasa, sekarang nggak tahu ya masih punya kekuatan nggak dia tuh. Nah kalau itu dibahas, preskriptif itu seperti ini, deskriptif itu seperti ini. Ternyata bertentangan karena paradigma mereka bertentangan juga gitu. Satu paradigma mengatakan bahasa itu harus diatur, satu bilang bahasa itu ya apa yang terjadi dalam masyarakat gitu. Kalau masyarakatnya bilangnya memperbaiki gitu ya, 1.000 masyarakat memperbaiki yang hanya 10 yang bilang memperbaiki, berarti yang benar yang dipakai kemudian dalam kamus memperbaiki gitu. Tapi kalau preskriptif enggak, itu salah karena itu harus seluruh. Jadi memperbaiki harusnya benar, bukan memperbaiki. Nah itu kan perspektifnya berbeda, paradigmanya berbeda. Paham kira-kira Mas? Ya, paham Mbak ya? Pak, saya jadi ada Halo? pertanyaan, Pak. Silakan. Ya, berarti ketika kita melakukan penelitian terkait pembelajaran bahasa, untuk memilih satu paradigma yang cocok dan yang tepat itu bagaimana? Apakah ada indikatornya atau tergantung yang berlaku di masyarakat tempat kita melakukan penelitian itu? Paradigmanya tergantung peneliti mau pakai paradigma mana. Ketika Anda menulis metode penelitian Anda, itu kan ada paradigma yang harus Anda pakai gitu. Mau pakai kritis, mau pakai positivisme, mau pakai pragmatisme atau yang lain gitu. Kalau Anda pakai kritis, Anda bilang saya penelitian ini menggunakan paradigma atau kadang-kadang disebut approach pendekatan
kritis, gitu ya. Berarti yang dibahas nanti yaitu power relationnya itu, gitu. Kira-kira paham ya? Jadi Anda yang punya hak, gitu ya, menentukan paradigma apa yang Anda pakai, paradigma penelitian apa yang Anda pakai sebagai peneliti ya, gitu. Karena semua penelitian pakai kritis, gitu ya. Kalau Anda nulis pakai apa namanya analisis wacana, discourse analysis. Nah, kemudian Anda bisa pakai discourse analysis biasa, tapi Anda juga bisa pakai critical discourse analysis. Ya. Karena critical discourse analysis lebih baru, biasanya orang-orang pakai critical discourse analysis. Tapi enggak, Anda bisa pakai discourse analysis juga. Kan? Bisa pakai pragmatisme gitu. Bisa pakai juga semiotics. Ya, tergantung Anda. Pendekatan apa yang Anda mau pakai untuk penelitian Anda itu. Paham kira-kira? Halo? Iya, Pak. Saya ini ada pertanyaan lagi. Semisal silakan. berarti ketika seseorang menulis ini ingin membuat sebuah informatif discourse gitu ya, Pak ya. Ini ketika dia menggunakan paradigmanya, pendekatannya dengan cara kritis itu berarti nggak masalah ya, Pak ya? Gak apa-apa. Berarti Anda akan membahas itu dari segi kritis. Yaitu apa namanya? Bagaimana kalau kritis itu kan kritik, dari kata kritik ya, powernya yang dilihat gitu. Ya. Contohnya kalau Anda discourse analysis CDA pakai CDA itu ya, tentang hukum atau tentang apa, Anda pakai metode kritik, Anda pasti akan melihat ada apa di balik hukum itu. Ada agenda apa gitu. Kenapa, atau kalau lihat film, kenapa film ini menampil apa, dalam film ini perempuannya dibuat tokoh utamanya dibuat bule Indo, padahal filmnya film Indonesia gitu. Gitu ya. Itu pasti ada sesuatu, itu ada kritik di situ. Ya. Saya ada pertanyaan lagi, Pak. Jadinya saya jadi tambah bingung. Ya, kalau ketika menggunakan pendekatan kritis itu berarti harus ada sesuatu yang dikritik dari yang diangkat dalam penelitian, seperti itu, Pak. Betul. Harus ada kritik. Tapi kritik ini bukan arti kritik bahasa Indonesia mengkritik itu ya, bukan ya. Iya. Tapi ada sesuatu behind something itu. Gitu. Ya. Untuk pembelajaran bahasa sendiri, apakah bisa berarti menggunakan pendekatan yang kritis ini, Pak? Bisa juga gitu. Bisa juga gitu. Dalam pengajaran bahasa gitu ya. Saya cari contoh dulu. Pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa maksudnya di rumah gitu ya, ada seorang anak kecil, dia bercakap-cakap di rumah memakai bahasa Jawa misalnya gitu ya, sama mbaknya, sama pembantunya gitu ya. Kemudian dia sama ibunya diminta untuk berbahasa Indonesia. Di sekolah dia diajari, karena dia sekolah di international school gitu ya, dia pakai bahasa Inggris gitu. Nah, dalam proses 3 pembelajaran bahasa ini, pembelajaran bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Jawa dan lingkungannya, pembelajaran bahasa Indonesia, nanti dilihat di mana yang paling kuat gitu. Ternyata setelah 2 tahun dilihat, ternyata bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja, tidak berkembang. Tapi bahasa Jawanya kuat sekali. Bahasa Indonesianya sama sekali tidak berkembang. Nah, kita lihat kemudian, oh iya ternyata dia tinggal sama mbaknya lebih banyak daripada dia pergi ke sekolah. Dia bicara dengan mbaknya
lebih banyak daripada bicara dengan orang tuanya. Gitu. Nah, jadi dalam itu bisa dilihat seperti itu. Ada sesuatu yang tersembunyi. Kritikal tuh mencari sesuatu yang tersembunyi di balik sesuatu apa? Di balik ini, gitu. Di balik apa yang tampak. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Sedikit mulai Ya, ini. tampak ya, paham ya. Jadi perspektif itu bisa macam-macam. Dipakai untuk di mana-mana. Paradigma tadi itu. Makanya saya bilang, sayang sekali kalau paradigmanya 5 dibahas pendek-pendek. Mending 2 tapi dibahas bertentangan gitu. Nah, jadi lebih menarik gitu. Atau 1 tapi ya satu mendalam tapi ya nggak menarik gitu ya. Kalau ada yang berbeda jadi sadar, oh iya ya, ternyata kalau sampai paradigma ini hasilnya seperti ini. Kalau ini paradigma ini hasilnya pakai seperti ini. Gitu. Ya. Halo? Halo? Belum bosan ya? Saya mau